Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023, diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nats renungan buat kita pada hari ini dimulai dari perkataan perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Perkataan perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui nats firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Jikalau diperintahkan, jikalau kita disuruh agar hidup sehati sepikir, yang pasti Rasul Paulus mempunyai alasan-alasan kenapa Rasul Paulus memerintahkan jemaat Roma untuk hidup selalu sehati sepikir. Hidup sehati sepikir adalah menjadi modal yang paling berharga. Hidup sehati sepikir adalah menjadi kekuatan yang paling besar di dalam perjalanan hidup kita setiap harinya. Saya mau memberikan suatu contoh bagi kita semua. Saya membutuhkan seseorang. Saya membutuhkan pikirannya. Jikalau saya dibantu, jikalau saya ditolong dengan pikirannya, yang pasti dengan adanya bantuan daripada seseorang itu adalah menambah kekuatan. Itu adalah menjadi kekuatan yang terbesar buat kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sama halnya di tengah-tengah hidup berumah tangga. Jikalau si suami dan si istri saling hidup bersama-sama di dalam kehidupan berumah tangga, rumah tangga itu akan menjadi rukun dan damai. Rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Maka dengan itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kami katakan tadi, sehati sepikir adalah menjadi modal utama, dasar utama atau pondasi kekuatan agar kita hidup kuat dan hidup mampu menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka dengan itu, orang yang sehati sepikir harus membuang keegoan dari dirinya sendiri. Orang sehati sepikir harus bisalah mempunyai visi dan tujuan bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang besar, sementara perkara-perkara yang sederhana tidak bisa kita selesaikan. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya sehati sepikir itu kita awali daripada
kita mulai atau kita awali dari perkara-perkara yang sederhana. Jikalau kita mampu hidup bersama menghadapi perkara-perkara yang sederhana, yang pasti di saat kita nantinya menghadapi perkara-perkara yang besar, kita akan semakin yakin, kita akan semakin kuat karena kita hidup dalam sehati sepikir. Jauhkanlah sikap yang merasa pandai, sikap angkuh, jauhkan agar sehati sepikir itu dapat berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah dalam sehati sepikir, karena sehati sepikir itu adalah bahagian daripada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar menjadi perenungan yang berharga buat kami masing-masing. Agar kami ya Tuhan selalu hidup sehati sepikir dalam hidup kami berumah tangga, dalam kebersamaan kami dalam bermasyarakat. Kiranya camkanlah itu ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu itu dalam hati kami masing-masing, agar firman-Mu itu ya Tuhan dapat kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa kami, dimanapun jemaat-Mu pada saat ini, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, melindungi hidup mereka, menjaga mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, dan apa yang mereka lakukan pada hari ini, Tuhanlah yang selalu memberkati segala apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Buat jemaat-Mu yang pada saat ini masih terbaring di tempat tidur oleh karena yang sakit ya Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, agar mereka ya Tuhan mampu dan kuat melawan segala penyakit yang hinggap dalam tubuh mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.